persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini saudara, saya akan bahas satu yang penting dalam kehidupan kita. Saya sebagai orang Kristen, yaitu tentang iman, saudaraku. Tentang iman. Saya ditaruh Tuhan untuk sampaikan ini. Saya percaya ini akan memberkati saudara semua. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa. Kami mohon Tuhan, Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu. Pimpin kami dalam doa, pujian, penyembahan. Terlebih lagi Tuhan, urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dan di menara doa ini doaku ya Bapa, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, Kau jawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan. Dan Kau berikan tuntunan-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik buat kami. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sembah Dia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari buka suaranya. Benar Tuhan Yesus, ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, ya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh ya la bala 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 bala. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, di saat ini ya Tuhan, oh ya la bala, beri kami roh iman percaya. Oh ya la bala 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 bala. Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Oh ya la bala 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 bala, beri kami roh iman Tuhan. Oh ya la bala 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 bala.
Kudus saudara terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Makasih Roh Kudus. Saat ku tak melihat jalanmu, Ya Tuhan. saat ku tak Ya. mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku tak, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sembariawo, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, saat ku tak mau berjalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Semaria, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Tuhanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Semaria, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, hari ini mungkin ada beberapa di antara saudara yang ikut menara doa ini, saudara sedang dalam keadaan yang sangat terjepit. Saudara dalam keadaan yang sangat terjepit. Saudara berputus asa dan saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu hal yang saya mau ajak saudara untuk doa. Minta Tuhan hati. Tuhan berikan hati yang percaya Tuhan. Minta sama Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus. Berikan hati yang percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi aku, katakan. Engkau Allah yang peduli, Engkau yang mengerti akan kehidupanku. Mari saudara berdoa, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan,
Beri iman tuh anakmu ini Tuhan, untuk bisa percaya dan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, aku berdoa Tuhan beri kami roh pengharapan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anakmu ini. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan sakit ini Tuhan. Sakit penyakit anak-anakmu ini Tuhan, sembuhkan dia ya Tuhan. Terima kesembuhannya saudaraku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Oh ya lama mungkin kau sudah frustrasi, sudah kecewa. Engkau sudah rasa lelah, capek dengan penyakit ini. Tuhan katakan, ayo tambahkan lagi imannya. Doa, Tuhan tambahkan imanku. Beri aku pengharapan lagi ya Tuhan. Beri aku pengharapan lagi ya Tuhan. Mungkin hari ini saudara sudah lesu. Oh ya lama, mari Tuhan, aku minta roh kudus-Mu. Aku minta roh kudus-Mu bangkitkan ya Tuhan semangat anakmu ini. Kau bangkit, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan sakit penyakit. Tuhan akan sembuhkan keuangan, pekerjaan. Ada terobosan dalam hidup. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan akan buat pemulihan dalam keluarga. Yes, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku percaya. Aku percaya. Lewati lebah air mata. Aku percaya. Mari katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau janji. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lebah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan ku percaya. Tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya. Jangan-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Semua anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau sedang memulihkan keadaan kami seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara buat setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali.
Shalom saudara. Nah hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu seberapa pentingkah iman kita itu. Seberapa pentingnya. Kita akan mau melihat saudaraku ya tentang iman. Bahwa iman ini sangat dibutuhkan. Bahkan untuk bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kita membutuhkan yang namanya iman saudaraku. Ya. Sebelum kita bicara saudaraku tentang iman lebih dalam. Kita harus mengerti bahwa iman itu timbul dari mana saudara? Dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu saudara, ya, kemampuan kita mendengarkan perkataan firman atau suara Tuhan adalah unsur terpenting dari iman. Jadi orang Kristen, saudara, sebagai orang percaya, saudaraku, hal terpenting dalam hidup kita adalah telinga. Karena seperti Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Katakan amin. Nah biasanya gembala akan membawa domba-dombanya kemana saudara? Ke rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Ya, Daud saudara menulis dalam Mazmur 23 saudara. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kunci di sini saudaraku. Nah iman sangat berkaitan dengan pendengaran. Ketika seseorang Kristen, orang percaya saudara, kehilangan kemampuannya untuk mendengarkan yang namanya suara firman, suara Kristus, suara Tuhan. Maka dia akan, imannya tidak akan pernah bisa hidup dan bekerja. Saudaraku, saudara percaya bahwa Tuhan masih berbicara buat setiap kita? Katakan amin, katakan amin. Kenapa dia mau bicara? Karena dia adalah gembala yang baik. Mungkin saudara bertanya, saudara Kristus, ya kan, bagaimana caranya? Ya kan Tuhan berbicara kepada saya. Atau bagaimana saya bisa mendengar atau mengenali daripada suara Tuhan. Nah hari ini saudara saya bagikan tentang ada beberapa cara Tuhan bicara kepada kita. Saudara yang terpenting adalah dari hati kita. Ada satu kerinduan dari diri kita. Aku mau mendengar suara firman. Karena iman itu sangat penting dalam hidup saya. Tuhan dapat berbicara pertama lewat apa? Alkitab atau firman yang tertulis. Oleh karena itu saya sangat dorong setiap hari. Saudara dalam Menara Doa ini saya mendorong saudara untuk apa? Bacalah Alkitab saudara. Bacalah Alkitab saudara. Supaya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan lewat renungan-renungan pagi, renungan malam. Yang kedua Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan saudaraku. Tuhan bisa lihat berdoa, ya saudara bisa lihat ini Tuhan. Saudara dapat mimpi apa, saudara bisa doakan lagi ini dapat pesannya apa. Yang ketiga adalah Tuhan bisa berbicara lewat apa saudara? Suara roh yang lembut berbisik dalam hati kita. Yang biasanya memberikan apa? Ketenangan dan damai sejahtera. Tuhan juga bisa berbicara lewat pemimpin rohani kita. Ya saudara, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gembala, lewat keluarga rohani. Saudara, Tuhan bicara kepada kita. Saudaraku, dan terakhir Tuhan juga bisa berbicara lewat apa? Peristiwa. Lewat kejadian-kejadian saudaraku. Ada yang berkata begini saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Tuhan tuh ya berbisik. Bicaranya berbisik ketika kita lagi sedang diberkatin. Lembut. Tapi Tuhan berbicara begitu keras. Ketika apa saudaraku? Ketika sedang dalam proses. Hari ini saudaraku Kristus, saya percaya bahwa kita membutuhkan iman. Untuk bisa percaya dan menempatkan perkataan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Saudara, ini sebagai apa? Otoritas. Atau perkataan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kita harus mempunyai iman saudara. Untuk kita mau abaikan saudara. Perkataan-perkataan yang bertentangan dengan apa? Alkitab firman yang tertulis. Entah itu tradisi-tradisi. Adat istiadat. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku. Itu juga perlu iman. Saudaraku katakan amin. Ya tradisi untuk mungkin saudara harus pergi ke kuburan pada setiap tahun, pada waktu-waktu tertentu, menyiapkan sesuatu, segala macam.
Kalau itu tradisi, saudaraku, yang akhirnya melukai hati. Firman Tuhan katakan jangan kamu berhubungan dengan arwah. Itu kan perlu iman. Buat orang-orang Tionghoa mungkin pergi ke Cengbengan. Saudara, untuk yang lain pergi kemana, bicara di kubur. Nah saudara, itu adat istiadat saudara. Atau logika-logika pikiran. Sekarang tuh ada banyak saudara, filsafat New Age saudara. Untuk kita bisa mengabaikan kata-kata itu. Atau nasihat-nasihat saudara. Yang nampaknya baik tapi justru menyesatkan. Itu pun membutuhkan apa? Iman. Katakan amin. Tuhan berikan iman saudaraku. Karena kita mendengar suara Tuhan. Kita bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Nah di dalam Alkitab saudaraku ya. Tuhan cuma merespon itu orang-orang yang hatinya ada iman. Yang punya iman. Seperti perwira Kapernaum saudaraku. Ya, dia punya hambanya sakit hampir mati. Tuhan lihat imannya saudaraku. Yang begitu besar. Sekalipun dia bukan orang Yahudi. Tuhan tolong. Kenapa? Karena ada iman. Perempuan Kanaan. Tuhan juga lihat dia punya iman. Perempuan yang mengalami pendarahan. Saudara, Bartimius, mereka semua ditolong Tuhan. Saudaraku, bukan karena mereka ada dalam kebutuhan. Karena mereka dalam masalah, bukan. Karena mereka mempunyai iman di tengah-tengah kehidupan dia dan di dalam masalah dia. Katakan amin. Ada satu hal yang sangat menakjubkan dari perkataan Yesus saudara. Di dalam Matius 17 ayat 20 tentang iman. Coba saudara perhatikan di sini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan apa? Pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Sedikit iman saja. Itu dapat melakukan hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kita. Iman kepada Tuhan dan firman-Nya itu punya dampak di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah di sini saudara, Yesus saudara berkata bahwa iman itu dapat diumpamakan seperti sebuah biji sawi. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, saudara pernah lihat gak biji sawi? Itu sangat kecil sekali. Saudara pernah gak lihat pohon sesawi? Besar sekali seperti pohon beringin itu, besar sekali saudara. Rimbun sekali. Itu pohon yang begitu besarnya, tempat bersarangnya burung-burung. Itu saudara tahu gak, benihnya tuh kecil sekali. Tuhan tuh bilang gini, iman yang sekecil itu saja. Asal kamu punya iman yang kecil aja. Ya kan? Tapi kamu pelihara, kamu beri makan, iman itu dijaga dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur, saudara Yesus, ya, pembacaan Alkitab, saudara pelihara terus, maka iman itu akan tumbuh dan besar. Bahkan iman itu akan berbuah lebat. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan dua hal. Seberapa pentingkah iman itu? Ada dua hal tentang iman saudaraku. Saya melihat bahwa dalam perjalanan saya sebagai orang Kristen, saudaraku, saya menyadari memang benar nih iman tuh perlu. Waktu saudara jatuh dan gagal, entah karena dosa, kesalahan, gagal di dalam mungkin studi kah, karir kah, ekonomi ke dalam rumah tangga, gagal jatuh. Betapa pentingnya iman untuk saudara bisa bangkit kembali dan pulih. Katakan amin. Yang pertama, iman itu dapat menentukan seberapa banyak yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan memang maha besar. Tuhan itu maha besar. Tuhan dapat melakukan segala perkara. Tapi semua itu, saudaraku, ya kan, bisa terjadi apabila Tuhan melihat iman di dalam hati kita.
Katakan amin. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa saudara? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, baca yang keras, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Tuhan hanya merespon iman yang ada di hati kita. Katakan amin. Saudara Yesus, saat saudara berdoa dengan iman. Makanya saya sarankan kalau berdoa, kutip saudara ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dihidupi Roh Kudus di dalam hati saudara. Apapun itu saudaraku. Apa yang menjadi pokok doa saudara? Apa yang menjadi harapan saudara? Apa yang saudara mau pikirkan itu mau terjadi. Seberapa besar, seberapa banyak Allah bisa berbuat di dalam kehidupan saudara. Itu tergantung daripada iman yang ada dalam hati kita. Katakan, iman itu diaktifkan ketika kita berdoa, memperkatakan firman itu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya kan? Di sini katakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Dan Allah hanya memberikan upah. Allah akan memberkati. Allah akan menyatakan mujizatnya, kemuliaannya, menolong setiap kita. Saudaraku Yesus, ya kan? Apabila kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang punya iman adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di Alkitab saudara, saya kok teringat dengan seorang yang bernama Daniel. Daniel ini saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Daniel adalah seorang yang memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Saudara lihat sini Daniel. Alkitab katakan saudara, Daniel ini saudara memiliki yang namanya saudara, apa namanya? Roh, spirit of excellence, roh yang luar biasa. Saudara bayangkan, biasanya ya, kalau misalnya seorang menteri atau perdana menteri, ya kan, dia hanya melayani untuk satu rezim pemerintahan, saudaraku. Tetapi kita lihat Daniel, rezimnya Nebukadnezar, dia jadi orang kepercayaan. Saudara, lalu masuk lagi rezim Raja Darius, dia juga jadi orang kepercayaan. Raja Kores, dia jadi orang kepercayaan. Berapa raja dia layani saudaraku? Apa yang menyebabkan? Sekalipun ada banyak orang untuk terus mau dongkel kedudukannya Daniel. Cari-cari masalah Daniel. Saya ingin beritahu saudaraku, Daniel mencari Tuhan bukan pada saat dia berada di dalam kandang singa. Bukan. Daniel membangun imannya bukan pada saat dia berada dalam pergumulannya. Alkitab mengatakan saudaraku Kristus, saudara, Daniel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daniel berdoa, memuji, menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan 3 kali dalam satu hari. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Terus saudaraku, konsisten, terus menerus. Mau dalam keadaan bagus, mau dalam keadaan konsisten 3 kali sehari. Dia datang menghadap Tuhan. Saudaraku Kristus, kita melihat bahwa Daniel orang yang berkenan pada Tuhan. Daniel adalah seorang saudara yang dibukain sama Tuhan. Satu rahasia tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi di depan, di masa depan. Tentang kerajaan bangsa-bangsa setelah dia. Dan juga tentang apa? Akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 2 orang yang dibukakan oleh Tuhan tentang akhir zaman. Saudara siapa? Pertama dan kedua siapa? Yohanes. Saudara Kristus, seberapa besar Tuhan bisa percayakan seseorang. Dia lihat imannya. Daniel itu bukan orang Babel, saudara. Bukan orang Babel. Dia adalah orang Yahudi. Tapi dia bisa menjadi pejabat tinggi dan dipercaya.
memegang pemerintah itu. Saudara Yesus, saya ingin beritahu kepada kita tentang iman. Jangan, kalau kita sudah bilang ada iman, Alkitab katakan iman yang mengalahkan dunia. Katakan amin. Di dalam Matius 9:29, ya, itu dijelasin nih, dikatakan, kan Yesus tanya sama orang buta ya kan? Apa kamu percaya aku dapat melakukannya? Dia berkata, ya aku percaya. Lalu ada satu perkataan Yesus, saudara. Ini perkataan sangat terkenal yang dikutip oleh banyak orang. Dan kita akan artikan apa perkataan Yesus kepada orang buta ini. Jadilah menurut apa? Imanmu. Jadilah menurut imanmu. Apa maksudnya? Apa maksud Tuhan saat Tuhan berkata jadilah menurut kehendakmu? Saya tulis begini saudaraku. Iman kita akan menentukan seberapa besar mujizat dan berkat yang kita percayai, kita doakan, kita pikirkan, dan kita harapkan. Katakan amin, saudara. Jadi seberapa besar itu tergantung daripada iman kita. Jadi kalau ada satu hal yang saudara harus pelihara, pupuk, buat makin besar, itu adalah iman. Dan iman selalu berkaitan erat dengan apa saudaraku? Dengan firman. Mendengar firman. Karena iman itu berasal dari firman yang hidup. Rema. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di sini bicara tentang apa? Keintiman. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka saudara dia akan bicara. Firman-firman yang tertulis itu akan dihidupi oleh Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya berdoa. Saudara akan memiliki iman yang besar. Jangan lihat keadaan saudara. Tapi lihat Tuhan. Orang yang punya iman. Dia lihat Tuhan. Katakan amin. Dia lihat Yesus. Dia enggak selalu lihat masalah dia. Kekurangan dia. Keterbatasan dia. Apalagi masa lalu dia. Iman kita akan menentukan seberapa besar berkat yang kita akan terima. Mujizat yang akan kita alami. Kemurahan-kemurahan, kebaikan-kebaikan. Itu iman di hati kita. Saya sangat diberkati dengan seorang motivator, saudara. Saya tahu dia pakai bahasa Allah. Saya tahu itu dari Alkitab sih, saudara. Dia berkata begini. Pernah nggak kamu, dia pakai istilah. Pernah nggak kamu ngalamin dan berkata, kenapa ya aku sial-sial terus ya? Kenapa kok terjadi satu kesialan terus terjadi? Kenapa terjadi? Seringkali kan kita ngomong sama diri kita sendiri. Emang aku mau orangnya sial. Bawa orang gini-gini. Tiba-tiba datang satu kesialan, kita kesialan lagi. Tapi pernah gak kamu ngalami, kata dia. Kok dari satu keberuntungan ke keberuntungan yang lain. Keberuntungan yang lain. Kita kalau rapat terus aja. Tahu gak apa penyebabnya? Dia ngomong. Kata-kata kita kepada diri kita sendiri. Itu dapat menyebabkan. Ya kan, seperti ada satu pancaran. Dia ngomong gini tentang televisi. Di televisi itu ada gambar orang lagi sedang menari. Layar televisi itu. Kenapa kok bisa di layar televisi ada gambar orang menari? Itu karena di dalam stasiun televisi ada orang sedang menari. Di center dengan kamera, lalu dipancarkan. Lalu frekuensinya ditangkap oleh pesawat televisi. Lalu ditayangkan dan kita bisa dengar. Saudara, ketika perkataan kita, pikiran kita, saudaraku, apalagi pikiran bawah sadar kita, itu apa? Itu akan memberikan pancaran, dia bilang. Dia pakai istilah kata semesta menangkap dan akan memberikan balik untuk kenyataannya apa yang terjadi. Kalau itu positif, yang positif datang. Kalau yang negatif di perkataan kita, di renungan hati kita, di pikiran kita, maka yang negatif itu akan keluar, yang tertayang dalam hidup kita.
Saya bilang, makanya Tuhan, ini saya sih lihatnya, ini bicara tentang iman. Saudara, iman itu adalah ya kan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin saudara. Dasarnya itu selalu firman. Katakan amin saudara. Firman Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan. Tuhan yang berbicara, yaitu Tuhan Yesus yang bisa kita percaya, yang bisa kita andalkan. Sedangkan ketakutan, kekhawatiran itu adalah iman yang negatif. Orang yang khawatir, orang yang takut, dia percaya, saudaraku. Ya kan, itu dasar buat dia percaya. Ya kan, bahwa akan sesuatu apa yang dia takutkan itu terjadi. Walaupun dia belum lihat itu terjadi, dia percaya itu terjadi. Kenapa saudara stres? Kenapa saudara cemas? Saudara takut sampai sakit perut, sekalipun itu belum terjadi. Contoh, wah saya tidak bisa bayar utang. Si penagih utang udah ngancem-ngancem mau masukin saya penjara. Kan belum masuk penjara, baru dengar omongan dia. Itu cuma ancaman kok, dia gak pernah lakukan hal itu. Saya bisa ngerti, tapi kita udah ketakutan luar biasa. Contoh mungkin dokter sudah vonis satu penyakit. Temukan ini ada satu kanker. Wadalah, langsung kita pikir terus, mikir. Wah kalau barang kayak gini, benjolan ini akan jadi begini-begini. Nanti aku akan sakit, aku akan di kemoterapi, aku kepalanya nanti botak segala macam. Rambut rontok segala. Mikir, loh aduh nanti kamu. Itu kan sesuatu renungan hati. Yang kita mau pancarkan. Ini hati-hati dengan renungan hati dan kata-kata. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Karena apa yang kita takutkan. Kitab Ayub 3 ayat 25 katakannya. Ayub berkata kan. Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Itu kan ketakutan sama dengan iman yang negatif. Iman, apa yang kita percayai. Ya saudaraku, itu yang akan mendatangi aku. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin saudaraku. Oleh karena itu, saudara ketika kita takut, saudara kita harus ganti. Saudara kepercayaan negatif ini saudara. Dengan apa? Dengan iman. Katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh. Itu kan cerita tentang orang-orang kena kemo dan rambutnya jadi rontok. Kalau Tuhan tidak izinkan, saudaraku, tidak akan rontok. Kalau seizin Tuhan harus kita lewati musim ini, saya yakin Tuhan pasti tolong saudara. Itu harus makanya kenapa harus ada rutin sehari, kayak apa? Daniel sehari 3 kali dia berdoa, memuji, menyembah.
Karena waktu saudara nyanyikan lagu, saya sedang memperkatakan pada diri kita sendiri, saudara. Kita sedang bernubuat untuk diri kita. Kita sedang pancarkan sesuatu yang apa? Yang baik, yang ajaib, yang heran, yang luar biasa. Supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Semakin banyak waktu-waktu untuk bisa bersyukur, waktu-waktu untuk bisa memuji-muji Tuhan dan berdoa. Semakin kurang waktu-waktu untuk apa? Berbicara hal-hal yang negatif pada diri kita. Merenung hal-hal yang baik. Saudara dikatakan amin. Seperti saudara, ketika kita ambil keputusan untuk berpuasa. Saudara, maka jendela makan, waktu makan kita kan waktu makan kita kan berkurang. Kalau kita tetapkan mulai puasa jam 6 sore, buka jam 12 siang. Jadi waktu makan kita cuma 6 jam. Jadi otomatis apa? Kalau sedikit waktu makannya, sedikit juga yang bisa dimasukin dalam perut kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin banyak jam-jam doa, ucapan syukur. Saudaraku, ya kan saudara, penyembahan kita semakin sedikit ruangan untuk kita mau mengeluh, mau marah, mau ngomong yang tidak karu-karuan, yang untuk memancarkan hal yang negatif. Nah, itulah makanya. Pada saat Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan mau bilang, tergantung imanmu lah. Seberapa besar imanmu akan menentukan seberapa besar mujizat, berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidup kamu. Katakan amin, saudara. Seberapa besar imanmu, itu akan menentukan seberapa banyak Tuhan bisa terlibat untuk bekerja di dalam kehidupan kamu, kata Tuhan. Katakan amin. Ada ribuan janji di dalam Alkitab, saudaraku. Ya, janji Tuhan. Tetapi janji ini, ya kan, bisa kita nikmati ketika kita memiliki apa? Iman di hati kita. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Iman itu memiliki kuasa yang sangat kuat. Sehingga ketika kita menempatkan sedikit iman saja di dalam tangan Tuhan yang besar, maka kita akan mendapatkan hasil yang besar. Katakan amin. Itu yang pertama, saudara. Jadi iman itu akan menentukan, saudaraku, seberapa banyak yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Yang Tuhan akan berikan buat hidup kita. Amin. Gak ada ruangan untuk kita mau cemburu atau iri dengan orang lain. Katakan amin. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia lebih dari aku. Yang penting adalah saudara, iman. Ketika ada iman, dia akan berkenan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ini yang harus dikejar, saudaraku. Yang kedua, yang kita perlu renungan itu apa? Iman itu dapat mengubah janji firman Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya kasih contoh seorang yang bernama siapa? Abraham. Kita baca ayatnya, saudara. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah apa? Difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, baca yang keras. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah semakin lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena apa? Ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Katakan amin, saudara. Jadi kita lihat dari si Abraham. Saudaraku, apa yang menyebabkan saudara Abraham usia sudah 100 tahun. Istrinya saudara sudah 90 tahun. Saudara,
Dia masih bisa, saudaraku, berhubungan suami istri. Lalu Sarah bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Dasarnya apa, saudara? Dikatakan tidak ada dasar untuk berharap, saudara. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Yang dia dasarnya apa? Janji Tuhan dalam hidup dia. Dan ternyata betul. Akhirnya lahir seorang anak yang bernama siapa? Ishak. Saya berdoa, biarlah iman saudara akan mengubah janji Tuhan menjadi kenyataan buat hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Apakah Tuhan masih melakukan mujizatnya hari ini, saudara? Katakan iya, katakan amin. Tentu saja. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Lewat tindakan iman. Lewat orang-orang sekitar kita. Saya tutup dengan satu kisah. Bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya yang pertama. Yaitu mengubah air menjadi anggur. Ini saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kita tahu bahwa tradisi daripada Yahudi, saudara, mereka yang mengadakan pesta nikah harus menyiapkan yang namanya minuman anggur, minuman anggur, saudaraku. Itu sebagai satu, saudaraku, tradisi, saudaraku, untuk lambang sukacita. Tetapi pada saat itu, saudara, pesta kawin masih berlangsung. Tiba-tiba, saudara, ada masalah besar. Ya, Maria, ibu Yesus, memberitahu Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, tapi Yesus langsung berkata bahwa, apa urusan sama aku? Waktuku belum genap, belum tiba. Saudara, seperti seolah Tuhan tuh nggak peduli dengan permintaan daripada Maria. Saudara, tapi kita tahu bahwa lalu Tuhan mendatangi daripada pelayan. Lalu menyuruh pelayan mengisi air sampai penuh di tempayan-tempayan. Ada 6 tempayan pada waktu di situ, saudara. Lalu cedok air itu, berikan kepada pemimpin pesta. Pelayan itu, saudara, karena dapat nasihat dari Maria, ibu Yesus, ya, apapun yang diperintahkan, kau dengarkan, kau lakukan saja. Saudara Yesus, dia bawa air itu, saudaraku, kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta, saudaraku, mencicipi air itu, rupanya dia berkata apa? Ya kan, ini anggur yang sangat terbaik. Lalu dia berkata bahwa, ya kan, biasanya orang sediakan anggur yang bagus dulu, baru nanti lama-lama yang kualitasnya makin bawah. Kenapa kok kau membuat anggur justru makin lama anggurnya makin enak? Alkitab katakan, saudara, hal itu dibuat Yesus untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga mujizat itu, saudara, menyebabkan semua murid-murid Yesus yang hadir di pesta itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dari kisah Yohanes pasal 2 ini, saudara, ada 5 prinsip yang kita bisa lihat. Apa yang menyebabkan, saudara, mempelai, saudaraku, pengantin ini, saudara, dia tidak mendapat malu. Bagaimana mujizat pertama itu bisa terjadi, saudara? Yang pertama adalah karena mereka mengundang Yesus. Saya sebut dengan invitation. Mereka mengundang Yesus. Saudaraku, kalau saudara mau hidup dalam mujizat, hidup dengan iman, berkenan sama Tuhan, perhatikan saudara di sini. Setiap hari, makanya bangun pagi, saudara sudah berkata dan berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan menjadi Tuhan, menjadi Raja. Engkau terlibat dalam kehidupanku sepanjang hari ini. Engkau yang tuntun aku, Tuhan. Kenapa pentingnya makanya doa pagi, saudaraku. Katakan amin. Undang Yesus, saudaraku, hadir di dalam hidup saudara sepanjang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada apa-apa, kalau kena apa-apa, kalau saudara mau apa-apa, beritahu Yesus. Ini namanya intercession. Beritahu, nyatakan itu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nyatakan. Ketimbang kita khawatir
Ketimbang kita takut, malah akan memancarkan namanya pancaran frekuensi negatif, sehingga nanti akan terjadi hal yang negatif. Seperti perkataan Ayub, saudaraku, dalam Ayub 3, ya kan? Ketika kita takut, kita cemas, saudara, ketimbang itu yang terus dipikirkan, diperkatakan, saudara harus nyatakan itu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Katakan amin. Supaya tetap ada damai sejahtera. Saudara, ini yang namanya intercession. Doakan. Sesuatu yang kita tidak bisa urus. Apapun yang gak bisa kita kontrol lagi. Saudaraku, itulah saat dimana saudara berlutut, lipat tangan, doa sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, apa yang menyebabkan mujizat itu terjadi? Yang ketiga adalah instruction. Katakan instruction. Instruction. Saudara, saya harus dapatkan firman, harus dapatkan perintah Tuhan. Nah, seringkali saudaraku, Tuhan hanya bisa memberikan perintah. Saudara, kita bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk masalah kita, kalau kita sudah melakukan perintahnya yang kemarin. Katakan amin, saudara. Itu penting. Kalau kita nggak pernah, ada banyak orang masih bergulat dengan Tuhan. Seperti Yakub, saudara, dia bergulat dengan Tuhan. Tapi selesai sudah pergulatannya Yakub, dan Tuhan yang menang. Dia buat terlecok. Banyak orang. Sehingga dia gak dapetin. Ini masalah kok gak bisa selesai. Karena dia gak dapetin tuntunan Tuhan. Gak dapet instruction. Mujizat terjadi ketika kita dapatkan instruction. Seperti Naaman. Dia bisa sembuh karena dia dapat perintah. Dia dapat firman. Katakan amin. Semua karena dapat firman. Kalau Tuhan belum berfirman. Kita belum dengar itu suara Tuhan itu. Masih belum. Dan biasanya Tuhan, kenapa kok Tuhan gak ngomong tuh kali? Coba tanya lagi. Kira-kira perintah Tuhan apa yang masih kita tahan, kita masih menang. Beberapa orang masih bergulat sama Tuhan soal perpuluhan. Soal pengampunan. Soal berbuat baik. Soal murah hati. Orang masih bergumul ini, masih bergulat sama Tuhan. Masih dia yang menang. Kapan Tuhan menang? Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku akan lakukan apa yang menjadi perintah. Saya sangat sih, masa katakan amin. Yang ketiga, saudara, syarat ketiga untuk mujizat terjadi apa? Instruction. Ketika pelayan-pelayan dapat perintah dari Tuhan, isi air banyak, cedok berikan, mujizat terjadi. Katakan amin. Dan setiap mujizat, setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita, saudara ingat, itu harus bisa menginspirasi orang-orang menjadi percaya Tuhan, menjadi dekat sama Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir adalah inspiration. Saudaraku, yang Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui mujizat itu sehingga semua murid menjadi percaya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Iman. Iman, saudara. Kalau kita punya iman, tandanya iman kita bekerja. Kita hidupnya lebih tenang. Kalau iman ini tidak bekerja, hidup kita penuh kecemasan, ketakutan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Hari ini, saudaraku, saya ingin minta saudaraku, biarlah saudara memiliki iman di hati saudara. Katakan amin, janji Tuhan buat setiap kita. Tutup mata kita, katakan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Beri kami roh iman, Tuhan. Beri kami roh iman untuk kami bisa percaya bahwa ya Tuhan, Engkau Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan, beri kami hati yang bisa percaya, hati yang bisa percaya kepada Tuhan, tenang, damai. Kami sudah mengerti kebenaran firman. Kami mau ya Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami akan menyatakan dan mendoakan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan mendengar dan mencari firman-Mu. Membaca firman, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bungkus anak-anak-Mu ini semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi saat kami makan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ester akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, Ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Terus berkati saudara semuanya.